Jadi mahasiswa mengambil alih peran yang harusnya dilakukan oleh partai politik. Ya. Proses di parlemen sama sekali buntu dan masyarakat dibuat apolitis sehingga peran kontrol pemerintah itu diambil alih oleh mahasiswa. Mahasiswa memang bukan satu-satunya kelompok kritis, ada kalangan oposisi, tapi ketika mereka mau menyuarakan ide-idenya, tidak ada media yang bisa memuat karena pers kan diberangus. Jadi mau nggak mau mahasiswa termasuk hampir menjadi salah satu-satunya kelompok yang paling vokal dalam menyuarakan sifat kritis terhadap pemerintah. Saya tertarik masuk ke gerakan mahasiswa awalnya sebetulnya waktu SMA. Saya ikut kursus bahasa Prancis, ketemu dengan mahasiswa UGM. Jadi mahasiswa UGM ini orang yang bertanggung jawab meracuni saya yang pertama kali karena saya diberikan buku putih. Buku putih ini buku kritik pemerintahan Orde Baru yang dibuat oleh teman-teman dari ITB. Jadi saya belajar dari situ, timbul kesadaran bahwa pemerintahan ini tidak berjalan dengan benar. Gitu. Musik dibentuk tahun 90. Pendirinya adalah saya sendiri, Rizal Jamal Putra, Saleh Hidayat, Beni Sukadis, dan Andri Perkasa. Kita berlima memang sudah lama aktif di awal gerakan mahasiswa muncul, dan karena kami cuma berlima, kami ingin membangun satu komunitas baru, ya, merekrut teman-teman muda agar bergabung menjadi barisan gerakan mahasiswa. Awalnya kita pilih unit studi, dan mungkin USIK adalah satu-satunya kantong gerakan yang resmi diakui oleh kampus menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa. Sementara kantong-kantong gerakan mahasiswa yang lain seperti di UNPAD, K-UNPAD, di UNPAS, Mahasiswa Revolusioner, Ikatan Mahasiswa Unisba, itu semuanya organisasi yang tidak diakui oleh kampus. Karena USIK adalah salah satu elemen yang membentuk Aldera, tentu saja USIK berperan banyak di dalam gerakan reformasi. Ya. Dan pada saat gerakan itu memuncak, teman-teman USIK lah menjadi salah satu elemen yang ikut serta menduduki gedung parlemen. Jadi peran teman-teman USIK sangat besar dalam reformasi sebagai salah satu kantong gerakan utama Aldera di Bandung. Mahasiswa Unpar sama saja seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain, ya, yang baru bergerak ketika semua kampus sudah bergerak, dan USIK berperan merintis jalan untuk keterlibatan mahasiswa Unpar. Ya. Di Unpar waktu itu dibentuk keluarga mahasiswa Unpar yang kemudian ikut dalam demonstrasi-demonstrasi. Kampus ekonomi yang tadinya steril dari gerakan dan tidak mau tahu, ya, kemudian tiba-tiba menjadi salah satu tempat berdemo karena lokasinya yang strategis di depan balai kota. Dan kadang-kadang jadi tempat start untuk gerakan turun ke jalan. USIK kan lebih dulu lahir sebelum Aldera lahir. USIK lahir tahun 90, Aldera lahir tahun 93. Ya. Semua aktivis Unpar yang terlibat di Aldera itu juga anggota USIK. Jadi mau nggak mau otomatis Aldera adalah USIK juga, USIK adalah Aldera juga. Meskipun di dalam tubuh USIK sendiri terbagi dua, ya. Ada kelompok aksi dan ada yang kelompok yang cukup kelompok diskusi aja. Tidak ada yang paling berpengaruh, karena gerakan reformasi itu adalah kerja panjang yang disusun puluhan tahun, ya, dari kelompok-kelompok diskusi, kelompok pers, kemudian kelompok aksi. Rintisannya mungkin sejak tahun 80-an. Ya. Jadi yang membuat gerakan mahasiswa efektif adalah pada akhir tahun 97, ketika mereka sudah berkolaborasi dengan LSM dan kemudian berkolaborasi dengan partai, ya, waktu itu PDI Perjuangan. 3 kolaborasi ini membuat gerakan sangat efektif, dan waktu itu kita juga sudah mulai mengajak Gus Dur dan Amin Rais untuk bersatu dalam gerakan besar ini. Kesatuan gerakan inilah yang kemudian memberikan efek pukul besar, ya, terhadap pemerintahan Soeharto.
Buku ini merekam satu fragmen penting tahun 93-99 ya, di mana reformasi mengerucut, dan ini menurut saya jadi bacaan wajib buat mahasiswa ingin tahu sejarah tentang gerakan mahasiswa. Jadi bacaan wajib juga buat semua yang ngaku eksponen 98 ya. Kalau nggak baca buku ini saya anggap mereka bukan eksponen 98. Buku ini juga menjadi sarana reuni ya. Reuni para aktivis mulai dari Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Ya. Jadi siapapun yang hero pada demokratisasi mungkin perlu menjadikan buku ini sebagai sebuah referensi. Saya berharap teman-teman mahasiswa saat ini tetap menjaga sikap kritis terhadap kekuasaan dan selalu siap untuk turun jalan kembali apabila rakyat memanggil. Ya. Karena kadang-kadang politik itu mengasingkan diri ya, dari kegelisahan rakyat. Dan pada saat itu terjadi, disitulah kalian anak muda, mahasiswa harus turun kembali, bersatu kembali, menyuarakan kegelisahan rakyat agar pemerintah mendengar.